Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong beri pernyataan mengejutkan soal kekalahan Timnas U23 jadi harapan kami, jangan hujat Gerald Vandenburg dan pemain Garuda Muda. Kita paham ini penurunan prestasi tapi mereka sudah berusaha keras, tetap support pemain dan pelatih, semoga lebih baik ke depannya. Nasi sudah menjadi bubur. Erick Thohir mengejutkan publik bola Indonesia. Bicara soal nasib Gerald Vandenburg usai Timnas Indonesia U23 gagal lolos Piala Asia U23 2026. Seperti apakah putusan PSSI? Simak selengkapnya, jangan sampai ketinggalan sedikit pun ya guys. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong beri pernyataan mengejutkan soal kekalahan Timnas U23 jadi harapan kami, jangan hujat Gerald Vandenburg dan pemain Garuda Muda. Kita paham ini penurunan prestasi tapi mereka sudah berusaha keras, tetap support pemain dan pelatih, semoga lebih baik ke depannya. Dunia sepak bola Indonesia kembali digemparkan dengan pernyataan mengejutkan dari mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan yang pernah menjadi tokoh penting dalam perkembangan sepak bola tanah air ini akhirnya angkat bicara setelah Timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan menyakitkan dari Korea Selatan U23 dengan skor 1-0 dan gagal lolos ke Piala Asia U23. Dalam sebuah wawancara yang diberitakan oleh harian lokal Korea Selatan, Shin Tae-yong menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Meskipun dirinya tidak lagi menjabat sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia, Shin menunjukkan bahwa ia masih sangat peduli terhadap perkembangan sepak bola di Indonesia. Ia bahkan mengaku masih mengikuti perjalanan skuad Garuda Muda dan merasa prihatin atas hasil yang mereka raih belakangan ini. Kekalahan dari Korea Selatan U23 memang menjadi pukulan telak baik bagi tim, pelatih, maupun seluruh penggemar sepak bola nasional. Harapan untuk bisa berbicara banyak di Piala Asia U23 harus kandas bahkan sebelum benar-benar dimulai. Situasi semakin diperparah oleh hasil mengecewakan saat menghadapi Laos, di mana Indonesia U23 gagal mencetak 1 gol pun dan hanya bermain imbang tanpa skor. Kalau soal penurunan prestasi, itu pasti bisa kalian semua nilai sendiri, ujar Shin Tae-yong dalam wawancaranya. Namun alih-alih menyalahkan pelatih baru atau para pemain, Shin justru mengajak publik untuk berpikir lebih bijak. Ia mengingatkan agar para penggemar tidak langsung menghakimi pelatih baru Timnas U23, Gerald Vandenburg, yang dinilainya masih dalam proses adaptasi. Saya harap para penggemar Timnas Indonesia jangan menghujat pelatih baru Gerald Vandenburg karena mungkin dia masih baru. Butuh waktu untuk beradaptasi dengan tim dan kultur sepak bola Indonesia, jelasin. Menurutnya, membangun sebuah tim nasional bukanlah pekerjaan instan. Diperlukan proses yang panjang, kerja keras, konsistensi, dan yang tak kalah penting dukungan dari seluruh elemen, termasuk supporter. Shin juga memberi apresiasi terhadap penampilan pemain-pemain muda Indonesia yang menurutnya sudah menunjukkan peningkatan. Ia melihat bahwa kualitas permainan Timnas U23 tidak buruk, bahkan cukup menjanjikan. Namun ada satu aspek penting yang masih menjadi kelemahan mendasar, mentalitas untuk menang. Saya lihat permainan mereka sudah sangat bagus. Tapi sayangnya ada celah besar pada mentalitas untuk harus menang. Itu yang masih kurang, tambahnya. Menurut Shin Tae-yong, membentuk mentalitas juara bukanlah hal yang bisa dibangun dalam 1-2 pertandingan. Hal itu memerlukan waktu pembinaan dan pengalaman bertanding di level yang kompetitif. Ia menyebut bahwa hasil imbang tanpa gol melawan Laos harus menjadi catatan besar, karena dalam laga seperti itu seharusnya Indonesia bisa lebih dominan dan menunjukkan mentalitas tim besar.
Yang menarik dalam wawancara tersebut, Shin juga menyampaikan bahwa dirinya masih sangat mencintai Indonesia dan para penggemar sepak bolanya. Ia merasa bangga pernah menjadi bagian dari perjalanan sepak bola Indonesia dan hingga kini ia masih menerima banyak pesan dari supporter yang memintanya kembali. Banyak penggemar timnas Indonesia di Instagram saya memohon agar saya kembali ke Indonesia. Bukannya saya tidak mau. Saya masih cinta Indonesia dan penggemarnya, ucap Shin dengan nada tulus. Namun, ia menegaskan bahwa situasinya tidak sesederhana itu. Ia mengaku masih belum mengerti alasan dibalik pemberhentiannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Keputusan tersebut menurutnya datang secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan yang jelas. Apalah daya. Kalian semua tahu proses saya diberhentikan secara tiba-tiba dan bahkan sampai sekarang saya tidak tahu apa masalahnya, kata Shin dengan nada kecewa namun tetap tenang. Pernyataan ini tentu membuka kembali luka lama bagi sebagian penggemar timnas yang merasa bahwa Shin Tae-yong seharusnya diberi kesempatan lebih lama. Mengingat banyaknya perubahan positif yang ia bawa selama masa kepelatihannya. Shin dikenal sebagai pelatih yang disiplin, visioner, dan berani melakukan regenerasi dengan mengorbitkan banyak pemain muda potensial. Kini dengan timnas Indonesia U23 yang tengah terseok-seok, tak sedikit suara yang mulai menyerukan kembalinya Shin Tae-yong sebagai penyelamat. Namun tentu saja hal itu bukan semata-mata keputusan yang bisa diambil hanya berdasarkan tekanan publik. Federasi Sepak Bola Indonesia perlu mengevaluasi secara menyeluruh termasuk transparansi dalam setiap keputusan besar yang memengaruhi masa depan timnas. Sementara itu, Shin Tae-yong sendiri masih terus mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dari kejauhan. Ia menyampaikan harapannya agar supporter tetap mendukung pemain dan pelatih, apapun hasil yang terjadi. Menurutnya menghujat di media sosial bukanlah solusi, apalagi jika ditujukan kepada pemain muda yang masih dalam tahap belajar dan berkembang. Kegagalan di Piala Asia U23 tentu menjadi catatan kelam, namun bukan akhir dari segalanya. Sepak bola adalah proses yang panjang dan terkadang kekalahan menjadi bahan bakar untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Dukungan, kritik yang membangun, serta kesabaran dari supporter akan sangat menentukan arah perjalanan timnas ke depan. Kini yang bisa dilakukan adalah menatap ke depan dengan kepala tegak, belajar dari kesalahan, dan memperbaiki apa yang masih kurang. Apakah pelatih Gerald Van den Burg mampu menjawab tantangan ini? Everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Nasi sudah menjadi bubur. Erick Thohir mengejutkan publik bola Indonesia. Bicara soal nasib Gerald Van den Burg usai timnas Indonesia U23 gagal lolos Piala Asia U23 2026. Seperti apakah putusan PSSI? Simak selengkapnya, jangan sampai ketinggalan sedikit pun ya guys. Tim nasional timnas Indonesia U23 harus menelan pil pahit setelah menelan kekalahan 0-1 dari Korea Selatan di laga pamungkas grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Selasa 9 September 2025 malam waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat tim asuhan Gerald Van den Burg itu gagal melangkah ke putaran final yang akan digelar di Arab Saudi. Menanggapi kekalahan tersebut, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan apresiasi atas perjuangan tim Garuda Muda. Meski kecewa, Erick merasa timnas Indonesia U23 sudah berusaha keras membongkar pertahanan Korea Selatan, bahkan dengan mencoba berbagai formasi. 1.
Rencana evaluasi Erick Thohir menyebut kegagalan ini sebagai kekalahan terhormat melawan tim yang sangat kuat. Pasalnya di laga penentu Timnas Indonesia U23 mampu membuat Korea Selatan U23 kewalahan meski pada akhirnya tumbang 0-1. Tim sudah bekerja keras, tadi formasi 4-4-2, 3-5-2, coba lagi dengan formasi lain dan akhirnya tetap kalah 1-0 lawan Korea, tim yang sangat bagus. Ya, saya rasa kita kalah terhormat, ujar Erick usai laga di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, dikutip Rabu (10 September 2025). Dengan hasil ini, nasib pelatih Gerald van den Burg menjadi sorotan. Namun, Erick menegaskan ia akan menyerahkan evaluasi sepenuhnya kepada Direktur Teknik PSSI. Evaluasi ini tak hanya berfokus pada hasil pertandingan, tetapi juga pada keseluruhan program untuk persiapan SEA Games yang akan datang. Saya akan meminta Direktur Teknik untuk meninjau semuanya, tidak hanya hasil hari ini, tetapi juga persiapan ke depan, kata Erick. Gol tunggal kemenangan Korea Selatan dicetak oleh Hwang Do-yoon di menit ke-7, memanfaatkan umpan dari Lee Seung-won. Kekalahan ini mengakhiri mimpi Timnas Indonesia U23 untuk tampil di ajang Piala Asia U23 2026. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you. Dibandingkan dengan Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald van den Burg buka suara. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, buka suara soal dibandingkan dengan juru taktik Garuda Muda sebelumnya, Shin Tae-yong. Ia menilai tidak adil jika membandingkan dirinya dengan Shin Tae-yong, mengingat adanya perbedaan persiapan dan pemain. Gerald van den Burg yang gagal meloloskan Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2026 menilai Shin Tae-yong memiliki waktu persiapan yang panjang. Efeknya, Shin Tae-yong tak hanya meloloskan Timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024, tapi juga mengantarkan Garuda Muda sampai semifinal ajang tersebut. Mereka dalam kurung Timnas Indonesia U23 asuhan Shin Tae-yong juga berlatih lumayan panjang dibandingkan kami. Dan itu perbedaan yang terjadi saat itu. Mereka bisa berkumpul 2 hingga 3 bulan, jadi dari sisi itu ya harusnya lebih bagus, kata Gerald van den Burg kelar laga Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. 1. Beda pemain Gerald van den Burg juga menyoroti Timnas Indonesia U23 era Shin Tae-yong yang diperkuat beberapa pemain berkualitas seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Sayangnya, 3 pemain ini gagal memperkuat Timnas Indonesia U23 racikan Gerald van den Burg karena berbagai alasan. Kalau melihat dari pemain dulu itu ada Marcelino, ada Ivar, ada pemain-pemain lain yang juga bagus, ujar Gerald van den Burg. 2. Nama Shin Tae-yong menggema di Gelora Delta Sidoarjo. Supporter yang hadir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo menyaksikan laga Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Meneriakan nama Shin Tae-yong ketika memasuki menit 75. Teriakan itu datang dari tribun timur dan tribun selatan VIP. Di sisi tribun utama, bahkan umpatan kekecewaan terdengar dan menginginkan Shin Tae-yong kembali. Para supporter Timnas Indonesia U23 itu kecewa melihat tim nasional tertinggal dengan skor 0-1. Kekalahan dari Korea Selatan U23 membuat Timnas Indonesia U23 finish sebagai runner-up grup J dengan 4 angka.
Koleksi 4 poin belum cukup meloloskan Timnas Indonesia U23 ke putaran final Piala Asia U23 2026 lewat jalur runner-up terbaik. Sesuai regulasi, hanya penghuni 4 besar klasemen runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke Piala Asia U23 2026. Sebanyak 4 negara yang mengamankan posisi itu adalah Cina dalam kurung runner-up grup D, Uzbekistan dalam kurung runner-up grup E, Lebanon dalam kurung runner-up grup F, Uni Emirat Arab dalam kurung runner-up grup I. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Lux Grimaldo dari Bayer Leverkusen. Arsenal sedang membangun tim tangguh untuk bersaing di Premier League dan Eropa. Salah satu posisi yang jadi sorotan adalah bek kiri, dan Lux Grimaldo dari Bayer Leverkusen muncul sebagai kandidat ideal. Di bawah asuhan Xabi Alonso, Grimaldo tampil luar biasa dengan 12 gol dan 19 assist musim 2023/24. Sebagai bek kiri itu angka yang luar biasa. Statistiknya mendukung rata-rata 1,83 tembakan, akurasi umpan 86%, serta lebih dari 3 umpan ke kotak penalti per laga. Ia juga solid bertahan menang dalam 52,7% duel defensif dan mencatat 3,57 intersepsi per pertandingan. Musim 2024/25, ia tetap konsisten dengan 2 gol, 7 assist, dan 73 peluang tercipta hingga awal September 2025. Dibanding Tierney atau Zinchenko, Grimaldo unggul di banyak aspek duel, operan, hingga kontribusi menyerang. Yang menarik, harga pasar Grimaldo sangat terjangkau, bahkan kabarnya bisa ditebus hanya 7 juta. Ditambah pengalaman bersama timnas Spanyol di Euro 2024, ia jelas bukan nama sembarangan. Menurut kamu, apakah Arsenal sebaiknya mendatangkannya? Apakah Grimaldo bisa jadi solusi jangka panjang? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Arsenal akan tendang Martinelli di bursa transfer musim dingin. AC Milan bersedia menampung. Masa depan Gabriel Martinelli di Arsenal mulai dipertanyakan. Penyerang asal Brasil yang sempat jadi andalan Mikel Arteta kini mengalami penurunan performa signifikan sejak musim gemilang 2022/23, di mana ia mencetak 15 gol di Premier League. Namun 2 musim terakhir jadi masa sulit bagi Martinelli. Penampilannya inkonsisten, ekspresi frustrasi pun sering terlihat. Direktur olahraga Arsenal, Andrea Berta, kabarnya siap melepasnya. Arsenal mematok harga 60 juta musim panas lalu, namun dinilai terlalu tinggi oleh banyak klub. Kini Arsenal dikabarkan akan kembali menawarkan Martinelli di bursa transfer musim dingin 2026.
AC Milan menjadi peminat serius, mereka tengah bersiap kehilangan Rafael Leo dan melihat Martinelli sebagai pengganti ideal. Di sisi lain, Arsenal tengah mengincar Rodrigo dari Real Madrid dengan banderol mencapai 100 juta. Penjualan Martinelli bisa membuka ruang dan dana untuk transfer tersebut. Apalagi persaingan di posisi sayap semakin ketat setelah hadirnya Eberechi Eze dan Noni Madueke. Martinelli pun kian tersisih dari susunan pemain utama. Menurut kamu, apakah melepas Martinelli langkah tepat bagi Arsenal? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see. Arsenal akan tendang Martinelli di bursa transfer musim dingin. AC Milan bersedia menampung. Masa depan Gabriel Martinelli di Arsenal mulai dipertanyakan. Penyerang asal Brasil yang sempat jadi andalan Mikel Arteta kini mengalami penurunan performa signifikan sejak musim gemilang 2022/23, di mana ia mencetak 15 gol di Premier League. Namun 2 musim terakhir jadi masa sulit bagi Martinelli. Penampilannya inkonsisten, ekspresi frustrasi pun sering terlihat. Direktur olahraga Arsenal, Andrea Berta, kabarnya siap melepasnya. Arsenal mematok harga 60 juta musim panas lalu, namun dinilai terlalu tinggi oleh banyak klub. Kini Arsenal dikabarkan akan kembali menawarkan Martinelli di bursa transfer musim dingin 2026. AC Milan menjadi peminat serius, mereka tengah bersiap kehilangan Rafael Leo dan melihat Martinelli sebagai pengganti ideal. Di sisi lain, Arsenal tengah mengincar Rodrigo dari Real Madrid dengan banderol mencapai 100 juta. Penjualan Martinelli bisa membuka ruang dan dana untuk transfer tersebut. Apalagi persaingan di posisi sayap semakin ketat setelah hadirnya Eberechi Eze dan Noni Madueke. Martinelli pun kian tersisih dari susunan pemain utama. Menurut kamu, apakah melepas Martinelli langkah tepat bagi Arsenal? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Duo bintang Arsenal jadi sorotan. Merino cetak gol dan Zubimendi beri assist di kualifikasi Piala Dunia. Timnas Spanyol membuka kualifikasi Piala Dunia dengan meyakinkan menang 3-0 di kandang Bulgaria. Dua bintang Arsenal, Mikel Merino dan Martin Zubimendi, jadi sorotan utama. Zubimendi membuka jalan kemenangan lewat assist cerdas kepada Oyarzabal, lalu Merino menutup babak pertama dengan sundulan tajam gol kelimanya untuk La Roja. Dominasi Spanyol tak terbendung sejak awal. Gol lainnya dicetak Marc Cucurella. Setelah ini, Spanyol akan menghadapi Turki yang juga mengoleksi 3 poin. Sementara itu, di laga internasional lainnya, para pemain Arsenal juga menunjukkan kualitasnya. Leandro Trossard masuk di babak kedua saat Belgia menang 6-0 atas Liechtenstein. Martin de Gaard tampil solid saat Norwegia menang tipis 1-0 atas Finlandia. Namun, Jurien Timber belum mendapat menit bermain di laga Belanda kontra Polandia yang berakhir imbang 1-1. Dari Amerika Selatan, Gabriel Martinelli dan Gabriel Magalhaes jadi bagian kemenangan Brasil atas Chili, sedangkan Piero Hincapié tampil solid 90 menit membantu Ekuador lolos ke Piala Dunia. Performa para pemain Arsenal ini tentu jadi kabar baik bagi klub. Menurut kamu, siapa yang paling layak jadi andalan utama Arteta musim ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.
any place that I go, I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. Arne Slot bisa mencadangkan Florian Wirtz demi bintang Liverpool mirip Steven Gerrard. Musim debut Arne Slot bersama Liverpool berjalan luar biasa. Reds sukses meraih gelar Liga Inggris. Namun memasuki musim 2024/25, tantangan baru muncul seiring banyaknya perubahan di skuad. Florian Wirtz didatangkan dari Bayer Leverkusen seharga 116 juta, sempat menjadi rekrutan termahal di Inggris sebelum dipecahkan Alexander Isak. Kehadiran Wirtz menambah kreativitas lini tengah, namun performanya masih belum benar-benar meledak di Anfield. Meski memiliki statistik impresif musim lalu termasuk 5,66 kali menciptakan tembakan per 90 menit, Wirtz belum menunjukkan pengaruh serupa di Premier League. Bahkan saat membela Jerman, ia sempat dikritik oleh Julian Nagelsmann sebelum menjawab lewat gol indah ke gawang Irlandia Utara. Kini Slot dihadapkan pada dilema besar, siapa yang harus dikorbankan dalam pendaftaran skuad Liga Champions? Beberapa laporan menyebutkan ia bisa saja mencadangkan Wirtz demi memberi tempat kepada pemain yang disebut-sebut memiliki aura Steven Gerrard. Menurutmu, haruskah Slot tetap prioritaskan Wirtz atau beri kesempatan pada pemain lain? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Lupakan Bukayo Saka, pemain Arsenal yang diremehkan ini justru disebut salah satu pemain terbaik dunia. Di tengah jeda internasional yang datang di saat kurang tepat bagi Arsenal yang masih meratapi kekalahan 0-1 dari Liverpool, muncul satu nama yang justru bersinar terang, Mikel Merino. Gelandang Arsenal ini tampil luar biasa untuk Spanyol saat melumat Turki 6-0 di kualifikasi Piala Dunia. Merino mencetak hat-trick dari lini tengah dengan gol ketiganya yang menawan dari jarak 25 yard jadi sorotan utama. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente tak ragu menyebutnya jenius dan salah satu yang terbaik di dunia di posisinya. Meski kurang mendapat menit bermain di Arsenal, Merino membuktikan kualitasnya di level internasional, sesuatu yang bisa membuka peluang baginya di laga-laga berikutnya. Dengan performa seperti ini, pantaskah Merino mendapat tempat utama di skuad Arsenal? Apakah waktunya kita mulai memberi perhatian lebih pada pemain yang sering dipandang sebelah mata ini? Bagaimana menurut kalian, Go Owners? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Manchester City all-in rekrut Mark Guehi di Januari, siap tantang Liverpool. Manchester City bersiap melakukan manuver besar di bursa transfer Januari 2025. Target utama mereka, Mark Guehi, bek tangguh Crystal Palace yang juga diincar Liverpool. Menurut laporan Daily Start, The Citizens akan mengerahkan segala daya untuk mendapatkan tanda tangan pemain timnas Inggris itu. Meski sempat tertarik pada musim panas lalu, City urung bergerak karena percaya Guehi akan bertahan. Namun performa lini belakang yang kurang solid musim ini membuat Pep Guardiola mengubah rencana. Liverpool sendiri hampir mendapatkan Guehi musim panas kemarin. Transfer senilai 40 juta nyaris rampung usai sang pemain lolos tes medis. Namun Crystal Palace secara mengejutkan membatalkan kesepakatan di detik terakhir usai manajer Oliver Glasner mengancam mundur jika Guehi dijual. Situasi makin rumit karena Guehi disebut menolak memperpanjang kontraknya dan mempertimbangkan mundur dari jabatan kapten. Tak ingin kehilangan secara gratis, Palace kemungkinan besar akan melepasnya Januari nanti. Apakah Mark Guehi akan memilih Manchester City, Liverpool, atau bahkan pindah ke Spanyol? Tulis prediksimu di kolom komentar.
Aroma balas dendam Garnacho bersama Chelsea usai dibuang Manchester United. Kepindahan Alejandro Garnacho ke Chelsea semakin menjadi sorotan publik. Banyak yang menduga langkah ini bukan sekadar transfer biasa, melainkan misi balas dendam sang wonderkid kepada Manchester United yang telah menyia-nyiakannya. Segalanya bermula sejak insiden di final Liga Eropa musim lalu ketika MU kalah dan hubungan Garnacho dengan pelatih Ruben Amorim memburuk. Sang pemain merasa tidak diberi kepercayaan, sementara Amorim lebih mengandalkan winger lain. Konflik memuncak saat Garnacho diasingkan dan dipaksa berlatih sendirian di Carrington selama sebulan penuh. Puncaknya terjadi di laga pembuka Premier League 2025/26 kontra Arsenal, di mana nama Garnacho bahkan tak masuk bangku cadangan. Situasi itu menjadi sinyal bahwa kariernya di Old Trafford sudah benar-benar berakhir. Chelsea tak menyia-nyiakan peluang. Mereka bergerak cepat dan memboyong Garnacho seharga 40 juta plus klausul penjualan 10%. Kini publik menantikan apakah Garnacho bisa bersinar di Stamford Bridge dan membuat MU menyesal. Menurut kamu, apakah Garnacho akan sukses bersama Chelsea dan menjadi mimpi buruk bagi mantan klubnya? Berikan pendapatmu di kolom komentar.